Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai lagi melanjutkan pembahasan tentang alat-alat penasab fi'il mudhari di kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Wa hadzal faslu, maka pasal ini adalah ditafriki untuk membedakan, pasal ini dibahas untuk membedakan bainaha antara dia, yaitu antara an yang merupakan mukhaffafah, bentuk takhfif dari kata anna. Kata anna kemudian ditakhfif menjadi an. Wa bainal masdariyati, dan antara an yang masdariyah. Maka pasal ini dibuat untuk supaya kita bisa membedakan mana yang an merupakan mukhaffafah dari anna dan mana an yang dia an masdariyah. Wasayati insyaallahu, dan akan datang insyaallah al-kalamu ala dzalik, pembicaraan hal tersebut fi babi inna wa akhwatuha, di bab sendiri yaitu pada bab inna dan saudari-saudarinya. Misalu an al-mukhaffafati, ini kita baca al-mukhaffafati. Ini kata misalu an al-mukhaffafati, kata an di sini di kutipan, dan di sini kita posisikan sebagai mudhaf ilaih dari kata misal. Kemudian kata al-mukhaffafah, ya, al-mukhaffafati, ini dia merupakan na'at dari kata an, yang merupakan an-nya ini kutipan. Maka an-nya di sini adalah mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih berarti di sini majrur, tapi karena di sini kutipan ya kita pertahankan sebagai apa adanya bentuknya. Kemudian al-mukhaffafati, karena dia merupakan na'at dari kata an, maka dia pun majrur, kita baca al-mukhaffafati. Misalu an al-mukhaffafati. Contoh an al-mukhaffafah adalah dalam kalimat aiqantu, saya yakin, an sayandamu adz-dhalimuna, bahwasanya akan menyesal adz-dhalimuna, orang-orang yang zalim. Saya yakin bahwasanya orang-orang yang zalim itu nanti akan menyesal. Fa'an, maka kata an dalam contoh kalimat tadi merupakan mukhaffafatun, bentuk takhfif, minas sakilati, dari bentuk sakilahnya, yaitu dari anna. Maka an dalam contoh kalimat tadi merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Wasmuha, dan isimnya, itu isim dari an yang merupakan mukhaffafah dari kata anna, adalah dhamirus sya'ni, adalah dhamir sya'n. Mahdhufan, hanya saja di sini dia dihapus. Wa taqdiruhu, dan kalimat lengkapnya adalah annahu. Ya, an sayandamu, kalimat lengkapnya adalah annahu sayandamu adz-dhalimuna. Maka di sini ada dhamir fasal, yaitu yang berupa dhamir haknya di sini adalah dhamir fasal, namun di sini dihapus. Ai maksudnya adalah, ya, yang dimaksud dengan annahu, ai maksudnya adalah al-halu wasya'nu, ya, al-hal, keadaan, wasya'an, ya, kondisi. Aiqantu, saya yakin, ya, keadaannya adalah akan menyesal orang-orang yang zalim. Atau kalau dalam bahasa kita terjemahnya, ya, saya yakin bahwasanya orang-orang yang zalim itu akan menyesal. Wa jumlatu yandamu adz-dhalimuna, maka kalimat yandamu adz-dhalimuna, satu kesatuannya di sini merupakan khobaruha, khobar dari an yang merupakan takhfif dari anna. Maka intinya pada aiqantu an yandamu adz-dhalimun, ya, maka aiqantu di sini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian, ya, an-nya di sini adalah bentuk takhfif dari kata anna, atau, ya, saya buat ringkas lagi, aiqantu di sini adalah fi'il dan fa'il. Kemudian an sayandamu adz-dhalimun, satu kesatuannya dia merupakan maf'ul bih dari kata aiqantu.
Ya, fi mahali nasbin. Kemudian kalau kita detailkan lagi, maka an-nya di sini adalah merupakan mukhaffafah bentuk takhfif dari kata anna. Kemudian isim an-nya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, yang mana huwanya di sini adalah dhamir sya'an, ya annahu. Kemudian sayandamu az-zalimun, sinnya di sini adalah harfu tanfis. Kemudian yandamu di sini adalah fi'il mudhari marfu'. Kemudian kata az-zalimun yang marfu' sebagai fa'il dari kata yandamu. Kemudian sayandamu az-zalimun, satu kesatuannya dia berkedudukan sebagai khobar dari kata an. Karena tadi kita sampaikan an-nya di sini merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Dan anna butuh isim, butuh khobar. Wa minhu, dan contoh yang lain diantaranya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, alima an sayakunu minkum mardo. Alima, dia mengetahui, atau Allah mengetahui bahwasanya di antara kalian ada yang sakit. Maka an dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muzammil 20 tadi, an-nya di sini merupakan mukhaffafatun, bentuk takhfif dari kata anna. Wasmuha, adapun isimnya adalah dhamir sya'ni, dhamir sya'an, mahdhufan, dan di sini dihapus. Maka kalimat asalnya adalah alima annahu sayakunu minkum mardo. Kalimat asalnya adalah demikian. Ya, hanya saja di sini annanya ditakhfif jadi an, kemudian dhamir haknya di sini di mahdhuf. Yang mana haknya di sini adalah dhamir sya'an. Wasinu harfu istiqbalin. Adapun sinnya pada sayakunu ini adalah huruf istiqbal, atau yang kita namakan dengan huruf tanfis. Huruf-huruf yang menunjukkan makna akan. Kemudian kata yakunu di sini fi'lun mudhari'un naqisun. Dia fi'il mudhari' naqis. Yarfa'ul isma, dia fungsinya adalah merofakkan isim, wa yansibul khabara, dan menasabkan khabar. Marfu'un bid-dhammati, dan di sini dia marfu' dengan tanda dhammah. Jadi dia fi'il mudhari' marfu' karena tidak ada alat penasab ataupun alat penjazam. Marfu'nya dengan dhammah. Kemudian kata minkum, ya, kata minkum di sini dia merupakan susunan jar majrur fi mahalli raf'in, ya, fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbin, khobaru yakunu muqaddamun. Kata minkumnya di sini dia merupakan khobar dari kata yakunu, dan dia khobarnya adalah khobar muqaddam. Kemudian kata mardo di sini ismuha muakhkharun. Isimnya, dan di sini dia muakhkharun, diakhirkan. Wal jumlatu fi mahalli raf'in khobaru an al-mukhaffafa. Dan kalimat ini dia merupakan mahalnya rafa, berkedudukan sebagai khobar dari an yang ditakhfif. Wal masdaru al-mu'awwalu, dan masdar mu'awalnya yaitu an sayakunu fi mahalli nasbin. Ya, dia mahalnya nasab. Sadda masadda maf'ulai alima. Dia menggantikan dua maf'ul bih yang harusnya muncul, yaitu maf'ul bih untuk kata alima. Ya, karena kata alima dia merupakan kata-kata yang membutuhkan dua maf'ul bih. Ya, maka alima an sayakunu minkum mardo. Ya, maka alima di sini adalah fi'il dan fa'il, di mana fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, yang dimaksudkan dengan huwa di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian an sayakunu minkum mardo, kita permudah saja, satu kesatuannya di sini adalah maf'ul. Ya. Dia merupakan jumlah ismiyah fi mahalli nasbin maf'ul bih dari kata alima. Mudahnya demikian. Apa yang tadi disampaikan oleh pensyarah, ini merupakan jumlah, dia sadda masadal khobar, menggantikan sadda masada maf'ulain. Ya, dia menggantikan dua maf'ul bih, yaitu dua maf'ul bih yang harusnya muncul setelah kata alima.
Kemudian pada an sayakunu minkum mardo, maka annya ini merupakan bentuk taksif dari kata anna. Kemudian isim annanya adalah dhamir sya'an, tapi di sini dia mahdzuf. Kemudian sayakunu minkum mardo, sayakunu minkum mardo, satu kesatuannya ini merupakan khobar dari kata anna yang ditaksif menjadi an. Kemudian pada sayakunu minkum mardo sendiri, sinnya di sini adalah harfu tanfis. Kemudian yakunu di sini adalah fi'il mudhari nakis. Kemudian kata minkumnya di sini adalah khobar muqaddam. Kemudian kata mardo adalah isim kana yang muakhar. Maka itu adalah kurang lebih i'rab untuk kata alima an sayakunu minkum mardo. Maka an yang di sini dia merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Kemudian kita baca al-halah asaniyah, keadaan yang kedua. Al-halah asaniyah, keadaan yang kedua adalah an yataqaddama 'alaiha ma yadullu 'ala dhanni war-rujhani. Mendahului kata an, kata-kata yang menunjukkan atas dhon dan rujhan. Ya, bahasa mudahnya kata an-nya di sini didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna dhon, prasangka, war-rujhan, dan prasangka kuat. Contohnya adalah kata dhonna, yang menyangka, khola, ya khola di sini artinya khola yang artinya menyangka atau menduga. Kemudian hasiba, hasiba juga artinya menyangka atau menduga. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Fayajuzu, maka boleh antakuna mukhaffafatan minas sakilati. Maka boleh kita statuskan an-nya di sini adalah an yang merupakan mukhaffafah, bentuk takhfif dari sakilah. Dari an yang sakilah, yaitu dari kata anna. Wa yarfa'u al-mudhari'a ba'daha, sehingga dia tetap merofakkan fi'il mudhari setelahnya. Ya, karena di sini bukan an masdariyah, maka dia tidak berefek apapun terhadap fi'il mudhari setelahnya. Wa ta'khudhu al-ahkama as-sabiqata, dan dia mengambil hukum pada hukum yang telah lewat, itu pada an mukhaffafah. Ya, pembahasan yang telah lewat tentang an mukhaffafah. Itu yang pertama. Nah, boleh kita statuskan an-nya di sini dia mukhaffafah dari anna. Kemudian wa antakuna masdariyatan, dan boleh jadi kita statuskan dia sebagai an masdariyah. Nasibatun lil mudhari'i, yang dia menasabkan fi'il mudhari. Wa huwal aksaru, dan ini adalah makna yang paling sering dipakai. Wal arjahu, dan ini adalah pengandaian yang lebih rajih. Li'anal asla baqa'udz dhanni ala babihi, karena hukum asalnya adalah membiarkan baqa'udz dhann ala babihi, membiarkan makna prasangka ala babihi, pada babnya itu sendiri. Jadi biarkan, ini maknanya dhann. Li'anna raf'a, karena rafa yalzamu alaihi ta'wil al-fi'li bil yaqini. Karena rafa ini mengharuskan untuk mentakwil fi'il tersebut bil yakin, dengan makna yakin. Ya. Ya, maka di sini ada dua pengandaian yang bisa kita gunakan ketika kata an-nya ini didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna dhon. Pengandaian yang pertama adalah boleh kita statuskan dia sebagai an yang merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Sehingga apabila ada fi'il mudhari setelah an ini, maka fi'il mudhari'nya tetap rafa. Dan juga kita katakan bahwasanya kata an yang merupakan bentuk takhfif, ya, bentuk takhfif dari kata anna, dan anna sendiri dia yufidu ta'kid, menunjukkan makna penegasan, padahal sebelumnya didahului oleh kata dhon, didahului oleh kata-kata yang dia menunjukkan dhon, menunjukkan prasangka. Dan prasangka itu adalah
tidak sampai tingkatan yakin. Kalau prasangka tidak sampai tingkatan yakin, kenapa kita harus tegaskan? Kenapa harus kita tegaskan? Karena logikanya sesuatu yang kita tegaskan adalah sesuatu yang kita yakini. Maka ini yang dimaksud dengan tadi yang dikatakan oleh pensyarah, wal aslu baka'udz dzanni ala babihi. Karena hukum asalnya adalah ya sudah, ini menunjukkan dzon, ya sudah kita biarkan dia maknanya dzon. Kalau seandainya kita tetap rofakkan fi'il mudhari'nya yang terletak setelah an dengan pengandaian, an-nya di sini merupakan takhfif dari kata anna, sedangkan ananya di sini menunjukkan takkid. Masuk di sini ada makna dzon, prasangka kuat belum sampai yakin kok ditakkid. Maka yang dikatakan oleh pensyarah di sini, karena dengan tetap membiarkan rofa fi'il mudhari'nya itu menunjukkan makna yakin. Kemudian pengandaian yang kedua, dan ini yang disampaikan oleh pensyarah, ini adalah pengandaian yang paling sering dipakai dan juga lebih rajih, yaitu kita statuskan an-nya di sini adalah an masdariyah. Kalau dia an masdariyah, maka dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa hasibu alla takuna fitnatun. Fa qara'a Abu Amrin wa Hamzatu wal Kisaiyu bi raf'i takuna. Abu Amr, Hamzah dan Al-Kisai membaca kata takuna di sini dibaca marfu'. Mereka baca takunu. Kenapa demikian? Ala annaha mukhaffafatun. Ya. Karena dianggap pada Allah, ya pada Allah takuna, Allah di sini adalah dari kata an dan la, kemudian nun sukun ketemu lam diidghamkan menjadi Allah. Maka para ulama tadi menganggap bahwasanya an-nya di sini merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Kalau dia bentuk takhfif dari kata anna, maka dia tidak menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Maka dibaca rafa. Allah takunu fitnatun. Kalimat asalnya adalah annahu la takunu fitnatun. Dan sehingga hasibunya di sini wa hasibu alla takuna fitnatun, maka hasibunya di sini bermakna aikonu. Maknanya adalah aikonu, mereka meyakini. Wa hasibu dan mereka meyakini bahwasanya itu tidak menjadi ujian. Anna ditakkidi. Alasannya apa? Kenapa di sini hasibunya kita takwil menjadi makna aikonu, meyakini? Karena tadi kita katakan pada Allah yang merupakan asalnya dari kata an dan la, dan kita katakan tadi an-nya merupakan takhfif dari kata anna. Kata anna sendiri ditakkidi untuk menunjukkan penegasan. Wa ta'kidu la yajuzu ila ma'al yakini. Dan takkid penegasan, dia tidak boleh mengiringi illa ma'al yakini, kecuali untuk sesuatu yang yakin. Ya, maka di sini kalau kita andaikan pada Allah takuna fitnatun, dengan kita pakai pendapatnya Abu Amr, Hamzah dan Al-Kisai rahimahumullahu jami'an, maka an-nya di sini adalah takhfif dari kata anna, sehingga di sini kata hasibunya di sini kita maknai dengan aikonu. Meyakini, mereka meyakini, bukan mereka menyangka. Kemudian kalau kita pakai pengandaian yang kedua, wa qara'a al-arba'atu al-baquna, dan al-arba'ah para empat ulama qiraah yang lain, minas sab'ah dari ulama qiraatus sab'ah, mereka membaca binasbi takuna, dengan menasabkan kata takuna, dibaca takuna. Allah takuna fitnatun, sebagaimana yang tadi dikutip oleh pensyarah di surat Al-Maidah 71. Ala annaha hiya nasibatu lil mudhari'i, dengan pengandaian bahwasanya an pada Allah di sini, an-nya merupakan alat penasab fi'il mudhari. Bahasa mudahnya an-nya di sini adalah an masdariyah. Sehingga di sini kata hasibu, pada hasibu alla takuna fitnah,
Bimakna syaki, maknanya adalah syak, ragu-raguan. Dan mereka ragu bahwasanya itu tidak akan menjadi ujian. Lianna an-nasibata laisat litakidi. Karena an yang dia merupakan alat penasab, laisat litakid, bukanlah untuk penegasan. Bal li amrin qad yaqa'u wa qad la yaqa'u. Akan tetapi untuk menunjukkan sesuatu yang boleh jadi itu nanti akan terjadi atau bahkan nanti tidak akan terjadi. Artinya apa? Syak. Ya, maka ini adalah dua pengandaian. Ya, dua pengandaian ketika an-nya itu didahului oleh kata-kata yang maknanya adalah dhon. Pengandaian pertama adalah an-nya ini kita anggap sebagai taksif dari kata anna, sehingga nanti kata-kata yang bermakna dhon yang mendahuluinya, misalkan hasiba dan seterusnya, itu nanti kita takwil menjadi bimakna aikona, meyakini. Kemudian pengandaian yang kedua adalah dengan kita anggap bahwasanya an-nya di sini adalah alat penasab fi'il mudhari, sehingga dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya, dan kata-kata yang menunjukkan dhon ataupun rojahan, hasiba, kemudian qala dan seterusnya tetap kita pertahankan sebagaimana maknanya, yaitu menunjukkan makna persangkaan atau tidak yakin. Dan pengandaian yang kedua inilah yang sering dipakai dan lebih rajih. Wa hadza makna qaulihi, maka ini adalah makna perkataan Ibnu Hisham fa in subiqat bi dhanna fa bi dhannin fa wajhani. Apabila kataannya di sini didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna dhon, fa wajhani, maka ada dua cara baca. Maksudnya adalah ar-raf'u, boleh dibaca rafa, fi'il mudhari setelahnya boleh dibaca rafa, bi'tibariha mukhaffafatan, dengan menganggap bahwasanya an-nya di sini merupakan bentuk takhfif dari kata anna. Wa nashu, dan pengandaian yang kedua adalah fi'il mudhari'nya boleh kita baca nasab, bi'tibariha masdariyatan nasibatan lil mudhari'i, dengan kita anggap bahwasanya an-nya di sini adalah an masdariyah dan dia menasabkan fi'il mudhari'. Ya, maka itu adalah keadaan yang kedua, yaitu ketika an-nya didahului oleh kata-kata yang bermakna dhon atau rujahan. Maka ada dua pengandaian tadi. Ada dua cara baca tadi. Bisa fi'il mudhari' setelahnya kita rofakkan, tetap rofakkan, atau kita nasabkan dengan kita anggap an-nya adalah an masdariyah. Sekarang kita baca al-halah as-salisah, keadaan yang ketiga. Kita lanjutkan. Keadaan yang ketiga adalah alla yasbiquha ilmun wala dhannun. Di mana kata an-nya tidak didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna yakin. Contohnya adalah kata alima, dan tidak pula didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna dhon. Contohnya adalah dhonna dan kawan-kawannya. Bal taqa'u fi kalamin, akan tetapi bahkan dia taqa' berada fi kalamin, di sebuah kalimat ya dulu ala syakki, yang menunjukkan atas syak, makna ragu-ragu, au ala roja'i wa tama'i, dan menunjukkan atas roja, pengharapan, wa tama', dan juga tama' dan makna tama'. Fahadihi, maka an yang seperti ini nasibatun lil mudhari'i wujuban, yang merupakan penasab fi'il mudhari' wujuban, dan ini wujub, harus kita statuskan sebagai alat penasab fi'il mudhari'. Wa hadhil halu tufhamu min kalamil musannifi, dan untuk keadaan ini bisa dipahami dari kalimat yang disampaikan oleh penulis, yaitu Ibnu Hisham. Misalu dzalika, contoh an yang seperti ini adalah dalam kalimat arju an yantasira al-haqqu. Arju, saya berharap. Maka di sini ada kalimat yang bermakna roja, menunjukkan makna pengharapan. Arju, saya berharap, an yantasira al-haqqu. Al-haqqu, kebenaran itu, an yantasira, menang. Saya berharap kebenaran itu menang. Fa'an, maka kata an di sini masdariyatun, statusnya adalah an masdariyah, sehingga dia menasabkan fi'il mudhari' setelahnya.
Wal mudhari'u ba'daha mansubun, dan fi'il mudhari' setelahnya mansub. Qala ta'ala, contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Walladzi, dan zat yang atma'u, amat ku inginkan, an yaghfira li, akan mengampuni kesalahanku, an yaghfira li khati'ati, akan mengampuni kesalahan-kesalahanku, yaumaddin, pada hari pembalasan nanti. Maka di sini ada an yaghfira. Dan di sini an-nya didahului oleh kata-kata yang menunjukkan makna tama. Ya, tama artinya adalah sangat menginginkan, tamak terhadap sesuatu. Maksudnya adalah sangat menginginkan sesuatu. Maka di sini an-nya statusnya adalah an masdariyah dan dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Maka ini adalah keadaan yang ketiga untuk kata an, di mana an-nya ini tidak didahului oleh kata-kata alima ataupun kawan-kawannya, dhona ataupun kawan-kawannya, namun dia terletak pada kalimat yang menunjukkan makna pengharapan atau menunjukkan makna berkeinginan. Maka an-nya ini adalah an masdariyah, sehingga dia kita statuskan menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Di footnote nomor 1 di bawah, berkaitan tentang masalah roja dan toma, pensyarah menambahkan keterangan. Dan juga masalah syak. Ya, apa makna syak, dhon, dan ya, roja. Asyaku yang dinamakan dengan syak adalah idraku syai' ma'ahtimali diddin musawwin. Syak artinya adalah idraku syai', memahami sesuatu, ma'ahtimali diddin musawwin, disertai kemungkinan yang sama dengan kemungkinan lawan dari yang dia pahami dengan kemungkinan yang sama. Maka syak itu kurang lebih artinya adalah 50-50. Apakah A ataukah B? Ragu-ragu. Maka itu adalah makna asal dari syak. Dia memahami sesuatu, namun disertai dengan ihtimali dihdin. Kemungkinan